Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Halo sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kembali lagi kita dalam podcast Lentera, Literasi dan Edukasi Demokrasi bersama Bawaslu. Tentunya tetap membahas beberapa aktivitas kaitan dengan demokrasi dan juga mungkin hal-hal yang perlu didiskusikan terkait dengan kepemiluan dan demokrasi. Jadi sahabat Bawaslu, pada kesempatan hari ini kita akan coba membuat suatu program partisipatif. Namun dalam hal ini bagaimana Bawaslu lebih mendekatkan edukasi ke kalangan masyarakat dengan menentukan titik-titik dalam hal edukasi pengawasan partisipatif. Salah satunya Bawaslu akan coba membuat gerakan yang dinamakan Kampung Pengawasan Partisipatif. Ini pun kami sudah menunjuk salah satu kelurahan di wilayah Kota Gorontalo, khususnya di Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Dan alhamdulillah eh, lurah dari Kelurahan Biawao hadir pada kesempatan hari ini. Saya sebut nama beliau Bapak Nur Hadi Taha. Assalamualaikum Pak Nur Hadi. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ini nuansanya merah karena pemerintah Kota Gorontalo ini melalui instruksi menggunakan pakaian merah selama sebulan ya. Iya, Mulai jadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 begitu. jadi memang hari momentum kemerdekaan yang ke-81 ini tidak hanya saja kita rayakan, tapi bagaimana kita hayati. Ya, ya, ya. Nah, sehingga Ini perlu. dengan adanya pernak-pernik merah putih itu menandakan bahwa kalau kita bicara merah putih itu harus kita siap Ya, dengan konsep dan hal-hal yang tentu sebagai ASN, birokrat, kita harus siap siaga untuk merah putih. ya. Iya, oke. Itu mungkin tadi ya sepatah dua kata yang disampaikan oleh Pak Hadi seputar dengan agenda kemerdekaan ke-81 di tahun 2026. Baik Pak Nur Hadi, jadi dengan program yang kita akan rancang nanti melalui program Kampung Pengawasan, Kelurahan Biawai ini sudah kita sepakati untuk kita canangkan sebagai wilayah kampung pengawasan partisipatif. Namun mungkin saya akan coba berdiskusi karena Pak Nur Hadi ini tugasnya lah sebagai lurah, tentunya mengetahui karakter dari masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan. Pertama Pak Hadi mungkin saya ingin bertanya, kira-kira masyarakat di Kelurahan Biawao itu memahami enggak tentang tugas dari penyelenggara khususnya ya pengawas pemilu atau Bawaslu. Iya, Silakan Pak. jadi begini, kalau kita bicara tentang eh, data agregat kependudukan di kelurahan kami, tentu kelurahan kami ini terletak di ibu kota. Ya, Kalau Provinsi Gorontalo, ibu kotanya Kota Gorontalo itu kelurahan kami yang menjadi kelurahan ibu kota. hmm, Berarti berada di jantung kota. Ya tentu dengan adanya masyarakat yang ada di jantung kota, hmm, semua hal itu ada di tempat kami. Mulai dari bicara tentang bagaimana perkembangan ekonomi dan bisnisnya, hmm, bicara tentang kriminalitas, hmm, bicara tentang demokrasi, ya, bicara tentang Kamtipmas dan seterusnya, ada di kelurahan kami. Karena kelurahan kami itu kalau malam dia penduduknya tidak
sampai dengan 2.000 lebih, hanya 1.983 1983 penduduk. penduduk, tidak sampai 2.000. Tetapi kalau aktivitas pagi sampai sore, sampai jam 10 malam, Semua ada di Kelurahan ya Biawao. membludak. Dia sampai dengan 10.000 Ya, bahkan 12.000 karena ada banyak masyarakat yang dari luar itu beraktivitas di kami. ya. Nah, sehingga kalau mau ditanya soal bagaimana, apakah kemudian masyarakat di kelurahan saya mengetahui soal Bawaslu dan bicara tentang demokrasi, ya Hmm, tentu hari-hari ini adalah pekerjaan dari eh, beberapa kalangan-kalangan atau komunitas-komunitas. Apalagi kalau di pusat kota itu ada warkop-warkop, diskusi-diskusi. Nah, ya. tentu mereka banyak sekali para pengacara, advokat, hukum, pelaku bisnis dan seterusnya. Mereka semua bicara soal bagaimana peran-peran dari demokrasi, Ya, ya. bahkan perkembangan-perkembangan negara, perkembangan situasi kondisi dunia, itu sementara dibicarakan. Nah, sehingga Hmm, kalau bicara apakah mereka memahami Bawaslu, ya tentu mereka memahami apa itu Bawaslu dan apa itu demokrasi. ya. Ya, Eh, jadi kan Pak Hadi, ya, program kampung pengawasan itu adalah tidak terlepas dari yang namanya sosialisasi. ya, Yang metodenya mungkin ini lebih diperbagus lagi dengan nama kampung pengawasan. Dari masyarakat yang ada di Kelurahan Biawao itu, menurut Pak Hadi, eh, atau sepengetahuan Pak Hadi, sebelum nantinya pelaksanaan eh, pemilu, ada tidak aktivitas-aktivitas yang sering dibuat seputar dengan kepemiluan misalkan, yang ini diinisiasi oleh masyarakat di wilayah Kelurahan Pak Hadi, atau mungkin nanti melalui agenda kepemerintahan yang itu dari pemerintah misalkan atau dari Bawaslu misalkan. Nah, disitulah apakah nanti masyarakat bergerak untuk misalkan mengikuti kegiatan atau apa atau merancang kegiatan. Seperti apa mungkin kira-kira Pak? ya. Jadi kalau di kami, kelurahan kami ini Hmm. sudah banyak sekali apa ya, hal yang kita lakukan untuk bagaimana melakukan spirit terhadap masyarakat terkait dengan berbagai agenda-agenda sosial kemasyarakatan, Hmm. pemerintahan dan pembangunan. Hmm. Ya, jadi tiga tugas kelurahan itu. Pertama, lurah harus mengkoordinir pemerintahan, harus Hmm. mengkoordinir pembangunan Hmm. dan sosial kemasyarakatan. Ya. Nah, program-program yang kami sudah lakukan, ya kami salah satunya adalah kelurahan yang ini ditunjuk oleh Kemenak sebagai kelurahan atau kampung moderasi beragama. Ya. Karena saking beragamnya Oh, banyak agama ya. ya majemuknya Hmm. ini kemudian juga ada penyebaran suku etnis dari berbagai kebudayaan. Nah, ini tentu menjadi satu tantangan bagi kami di tingkat bawah pemerintah kelurahan untuk bagaimana merangkul semua agar supaya pemerintahan, kegiatan sosial kemasyarakatan, pembangunan itu berjalan dengan baik. Hmm. Dan tentu kalau bicara tentang apakah kemudian saat pemilu kita ada gagasan-gagasan ataupun kegiatan-kegiatan yang kami rancang, ya tentu sebagai eh, apa namanya masyarakat yang berada di pusat kota, tentu ada banyak sekali gagasan, ide yang dilakukan. Bahkan di kelurahan kami itu menjadi tempat orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Kegiatan seperti apa Ya, contohnya Pak? banyak sekali ada kegiatan diskusi, dialog, dan Oh, seterusnya. Kemudian ada misalnya kalau di program di media lain, misalnya ya. parlemen partikuler, ya itu kadang-kadang kan dibuat di warkop yang ada di wilayah kami. Oh, Kemudian juga misalnya diskusi-diskusi terkait dengan diskusi kebangsaan, ya. sarasehan. Nah, itu Hmm. dilakukan di wilayah kami karena di wilayah kami adalah pusat pemerintahan, juga pusat bisnis, ya Ya. tentu di situ banyak sekali masyarakat yang membuat kegiatan. Akan tetapi
tugas kami adalah bagaimana mereka melaksanakan kegiatan itu berjalan dengan aman dan tertib. Artinya kami menghadirkan rasa ketentraman bagi masyarakat, agar Hmm. supaya masyarakat melakukan aktivitasnya tidak was-was, Ya, 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 ya. seperti itu. Jadi banyak sekali kalau kegiatan-kegiatan yang diinisiasi, baik itu oleh masyarakat di kelurahan kami dan juga masyarakat di luar kami yang kemudian mengambil lokasi di kelurahan kami, Hmm. tempat pelaksanaannya. Jadi seperti itu dan alhamdulillah selama ini, selama saya bertugas di Kelurahan Biawao selama 2 tahun 6 bulan, Hmm. hari ini 6 bulan 3 hari saya bertugas, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik dan semua kegiatan-kegiatan saya didukung, baik itu didukung oleh warga masyarakat yang di sekitar maupun warga masyarakat yang berada Hmm. di luar kelurahan kami. Karena di kelurahan kami itu ada banyak, di sebelah timur ada Ipilo, di sebelah barat itu ada kelurahan Siendeng. Ya. Nah, sebelah utara kita berbatasan dengan kelurahan Limbabe Hmm. dan sebelah eh, tengah, Ya. ya di tengah kita berada di eh, berbatasan dengan Kampung Tenda yang juga itu Hmm. menjadi juga pusat eh, berbagai masyarakat beraktivitas. Jadi karena ini banyak sekali hal-hal yang masyarakat yang datang juga kami lakukan. Nah, maka yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, bisa bersama dan bisa menghadirkan kenyamanan bagi warga dalam Ya. melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatan-kegiatan. Ya. Ya, Jadi tadi yang sudah disampaikan Pak Hadi itu memang agenda yang memang sebenarnya menjadi contoh juga ya, ya, harusnya menjadi contoh untuk semua kelurahan. Dan mengapa kami dari Bawaslu itu memilih Kelurahan Biawao sebagai pencanangan eh, kampung pengawasan dan sekaligus terkait dengan eh, program diskusi edukasi pengawasan partisipatif hmm, yang mendekatkan langsung itu kepada masyarakat. Jadi Pak Hadi, di Bawaslu itu dalam program kampung pengawasan, dia lebih menekankan kepada yang pertama itu terkait dengan pencegahan dugaan pelanggaran. Inilah edukasi yang perlu untuk diperkuat ke kalangan masyarakat. Kedua terkait dengan edukasi pemilih. Ya, sebelum ini dua yang saya sampaikan tadi ini, kira-kira yang pertama mungkin terkait dengan edukasi pemilih atau peningkatan kapasitas partisipasi pemilih di Kelurahan Biawau itu, kalau Pak Hadi melihat sendiri, men-tracking sendiri, apakah antusias untuk ikut serta dalam perhelatan pemilu atau sebagai pemilih nantinya di hari H pemilu maupun pilkada? iya. Jadi kalau bicara soal partisipasi warga di dalam melakukan eh, apa namanya di pemilihan mereka apakah berpartisipasi Ya. untuk mengaspirasikan apa yang menjadi keinginan mereka di TPS, ya tentu kita bisa lihat dari rekam jejak, Ya. ya rekam jejak pemilu ke pemilu. Hmm. Alhamdulillah selama beberapa tahun ini, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah, itu banyak antusias masyarakat bahkan bisa sampai dengan 90% lebih. Bahkan pernah kita apa namanya 98% lebih. Karena ada juga beberapa yang tidak melakukan pemilih karena bukan mereka tidak memilih tapi berada di luar negeri dan di luar daerah, Oh, seperti itu. berarti selain wilayah Gorontalo didominasi juga dari wilayah luar ya yang Iya, ada di. maksudnya ada masyarakat karena aktivitas mereka adalah aktivitas bisnis, ya Oh, tentu iya, ada iya. melakukan pelesiran-pelesiran ke luar negeri Hmm. maupun ke itu, sehingga ini juga yang baru kedua juga ada yang sekolah, Pak. Nah. Ada yang melakukan sekolah ke luar negeri. Nah, kan kemarin ada beberapa data yang
penduduk kami ada di luar negeri, yang itu kemudian divalidasi oleh teman-teman Bawaslu maupun teman-teman dari KPU, apakah ini orang masih ada tinggal di sini. Ternyata masih tinggal ada di luar negeri, Oh sementara ya. menempuh pendidikan. Mhm. Sehingga ini yang menjadi hambatan-hambatan yang saya Ya. kira perlu dilakukan ke depan untuk bagaimana mereka bisa mengaspirasikan pilihan Hmm. mereka walaupun mereka berada di luar negeri. Nah, Hmm. kadang kan ada juga apa namanya, kalau dia legislatif pasti bisa, Hmm. karena ada, tapi untuk pilkada, ini yang jadi bahaya. Untuk pilkada karena cuma di seputaran lokal, sementara mereka berada data, sehingga ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana ke depan saya kira kita mendorong Ya. pemilu kita jadi baik, semua masyarakat bisa terfasilitasi untuk menggunakan hak suaranya di TPS, maka kita perlu misalnya juga memikirkan teman-teman yang berada di luar daerah, baik itu Hmm. di luar Gorontalo maupun di luar Indonesia, seperti itu. Ah, gitu. Ini yang paling penting yang menurut saya perlu dilakukan. Kalau itu, baru berikutnya terkait dengan uh, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga seperti Bawaslu, dan tidak hanya saja itu, kami juga lurah diminta kami juga melekat itu sebagai pengawas, pembina politik di kelurahan. Ya. Nah, sehingga Itu butuh, perintah langsung Pak oh Wali Kota. itu Mendagri, itu perintah Oh, perintah Mendagri. Mendagri. Jadi wali kota, bupati, camat dan lurah itu sebagai pembina politik. Nah, sehingga kami pemerintah berupaya untuk bagaimana melakukan berbagai kebijakan-kebijakan kami itu secara independen, tidak terkesan memihak ASN kepada, harus netral. ya harus netral, Ya. tidak terkesan memihak kepada misalnya kalau dia pilkada memihak kepada salah satu pasangan calon, Ya. harus memfasilitasi semua partai politik, harus memfasilitasi semua bakal calon yang melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah dan daerah kami, dan juga kami harus memastikan bahwa mereka melakukan kampanye ataupun sosialisasi Sesuai sesuai prosedur. dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, salah satu contohnya saja, paling kecil, memasang baliho. Oh Harus iya, ada ini problem izin, juga. ya, Bisa jadi problem juga ini ya, ketika harus di ada lapangan. izin dari Hmm. apa namanya, pemilik rumah. Ya. Kemudian harus melapor juga ke Badan Kesbangpol, Hmm. juga ke Bawaslu dan ke KPU yang sesuai apa yang dilaporkan Hmm. kepada KPU dan Bawaslu, bahwa alat peraga yang mereka sampaikan terkait baliho dan seterusnya, dan itu kita lihat di administratif. Ya tentu tugas-tugas seperti itu yang Hmm. harus kami pastikan harus betul-betul berjalan dengan baik, benar, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur oleh peraturan Bawaslu maupun per KPU serta juga Permendagri mengatur itu. Ya. Seperti itu. Ya. Uh, sudah sangat lengkap ya. Ya, Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi seputar dengan kondisi kemasyarakatan yang ya, ada di wilayah Kelurahan Biau. Semoga Pak Hadi dengan program ini kami berharap bahwa tidak hanya sebagai semboyan atau sebagai formalitas saja dalam menjadikan Bawaslu bermitra melalui Kampung Pengawasan Partisipatif. Namun ini sekiranya bisa dilakukan secara berkelanjutan, tentunya dengan bermitra dari sisi tugas dan fungsi yang ada di Bawaslu, dan juga mungkin hal-hal yang perlu untuk diperkuat lagi terkait dengan sosialisasi, edukasi, pengawasan partisipatif. Terakhir Pak Hadi, sebelum mengakhiri diskusi pada hari ini, mungkin bisa disampaikan ke Mas sahabat Bawaslu di luaran sana di wilayah Kota Gorontalo, khususnya di Kelurahan Biawak. Mungkin ini bisa sebagai seruan awal dalam persiapan pencanangan kampung pengawasan, dan kira-kira mungkin hal-hal yang nantinya bisa jadi harapan Pak Hadi untuk seluruh masyarakat Kelurahan Biawak, apalagi ini sudah mendekati perhelatan pemilu 2029,
dan tentunya semua pihak akan bersiap dengan tugasnya masing-masing, terkhusus mungkin di wilayah pemerintah Kota Gorontalo dalam memfasilitasi agenda politik yang ada di Kota Gorontalo. Silakan Pak Hadis. Iya, jadi buat para sahabat Bawaslu dan juga masyarakat Kelurahan Biawak dan seluruh masyarakat yang Kota Gorontalo dan umumnya masyarakat Provinsi Gorontalo, ya tentu bicara soal pemilu kita diwajibkan untuk bisa melakukan atau mengaspirasikan suara kita pada pemilu nantinya. Ya. Maka gunakanlah hak pilih kita dengan benar, dengan cara satu, bahwa kalau dia itu legislatif, lihatlah wakil-wakil rakyat yang benar-benar bisa menyuarakan, mengaspirasikan, memperjuangkan suara dari Bapak dan Ibu. Yang kedua, untuk legislatif, jangan lihat partai apa, tapi lihatlah tokoh dan sosok seperti apa yang Anda akan pilih nanti di TPS. Dan yang ketiga tentu sebagai masyarakat kita juga harus taat. Ya. Taat asas, taat perundang-undangan, dan juga taat terhadap nilai-nilai yang telah dilakukan oleh Bawaslu maupun KPU. Yang artinya ketika ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, maka jangan dilakukan oleh masyarakat. Ya. Kalau yang boleh, maka kita lakukan itu sesuai dengan hal-hal yang sudah ditentukan oleh KPU maupun Bawaslu. Dan yang terakhir tentu untuk masyarakat, jangan lihat dari siapa yang Anda akan pilih, tetapi pergunakanlah suara Anda itu betul-betul menjadi suara-suara yang mewakili masyarakat. Kalau disampaikan dalam ini bahwa Vox Populi, Vox Dei, Ya. suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Sehingga ketika Anda mencoblos atau memilih pasangan calon maupun perseorangan ataupun legislatif, maka itu akan menentukan nasib 5 tahun masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo maupun di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Monebolango, Kabupaten Pohuat, dan Kabupaten Bualemo ke depan. Kalau kemudian kita akan salah memilih, maka rusaklah 5 tahun itu. Maka untuk itu, mari kita cerdaskan masyarakat, kita cerdaskan seluruh pemilih dengan cara kita apa? Kita baca aturan dan banyak berkonsultasi dengan pengawas pemilu, Bawaslu, dan juga banyak membaca peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pemilu agar supaya juga kita tidak masuk dalam pelanggaran. Itu dinasihatkan kepada pemilih maupun pasangan calon. Ya, jangan kita juga jadi pasangan calon juga kita melanggar peraturan. Berilah contoh yang baik kepada masyarakat. Saya kira seperti itu Bung Fahmi. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah diundang oleh Bawaslu Kota Gorontalo. Ini adalah sesuatu hal yang kecil tetapi bisa mengedukasi bagi semua dan juga bisa belajarkan ke kami bahwa ada kegiatan diskusi walaupun sederhana seperti ini, tetapi ini punya makna yang besar. Ya. Semoga Bawaslu Kota Gorontalo di bawah kepemimpinan Bang Sukri bisa menjadi Bawaslu yang bisa dicontoh dan juga teman-teman Bawaslu diberikan kekuatan kesehatan untuk mengawal pemilu dan demokrasi ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Itulah tadi diskusi kami bersama Lurah Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Bapak Nur Hadi Taha, sudah mengulik terkait dengan beberapa agenda kelurahan yang sudah dilakukan dan tentunya terkait dengan kampung pengawasan yang diinisiasi oleh Bawaslu ini mungkin
kami akan coba maksimalkan kembali dan agendakan untuk pencanangannya khususnya di Kelurahan Biawak. Terima kasih Pak Hadi Iya, sudah sama-sama. menyempatkan waktunya. Baik sahabat Bawaslu, mungkin kita bisa mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.